Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadana syahrul mubarak walladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'atin di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpijak kepada hadis tersebut, maka bahasan kita pada saat ini adalah saum, ibadah yang indah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi nampak bahwa hadis tersebut merupakan hadis qudsi. Itu hadis yang merupakan firman Allah tetapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis tadi ada yang menarik yang perlu kita garis bawahi, yaitu ungkapan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, sesungguhnya saum itu adalah untukku, saum itu adalah milikku, dan akulah yang akan memberikan uzrohnya, memberikan pahalanya. Di mana letak menariknya? Kalau kita perhatikan bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh kita umat Islam itu kan semuanya dipersembahkan kepada Allah, dan sudah pasti Allah yang akan memberikan uzrohnya ataupun imbalannya. Namun di dalam hadis tadi secara tersurat Allah mengatakan demikian, dan mungkin berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang ada di Al-Quran ataupun hadis terkait ibadah-ibadah yang lain yang Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan hanya secara tersirat. Nah, sementara dalam hadis tadi Allah menyampaikannya secara tersurat. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu milikku dan akulah yang akan memberikan uzrohnya. Maka oleh karena itu wajar kalau para ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sangat menarik dari kalimat tersebut, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pertama adalah saum itu merupakan ibadah yang boleh dibilang nihil potensi riyanya. Kenapa nihil potensi riyanya? Untuk ibadah-ibadah yang lain itu boleh dikatakan semuanya menggunakan aktivitas jasmani secara lahir gitu. Sehingga karena secara lahir itu nampak, kelihatan oleh orang banyak. Nah, berbeda dengan saum. Saum itu merupakan ibadah yang hakikatnya adalah hanya diri yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu. Sehingga potensi riyanya itu minim sekali, atau potensi keikhlasannya itu sangat besar. Mungkin akan berbeda dengan sholat yang kelihatan oleh orang banyak, apalagi saum, apalagi zakat gitu ya, yang sering dikatakan sebagai ibadah sosial. Itu kan boleh dibilang orang lain pada tahu, termasuk ibadah haji. Bahkan orang yang ibadah haji kan sering dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, sehingga potensi riyanya itu besar. Nah, berbeda dengan saum. Kemudian hal menarik yang kedua ibadah saum itu adalah bahwa saum itu mengerahkan seluruh kesabaran yang ada.
Jika para ulama mengatakan, katakanlah Ibnu Katsir, bahwa sabar itu ada 3 tingkatannya. Pertama adalah sabar yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang menimpa jasmani lahiriah kita. Yang kedua, ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Yang ketiga, ada sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, untuk ibadah saum itu semua kesabaran itu dikerahkan. Kita sabar menahan lapar dan menahan haus. Kita sabar juga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa merusak bahkan membatalkan puasa kita. Termasuk kita sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang akan memperbagus ibadah puasa kita. Kemudian hal yang ketiga yang menarik daripada ibadah saum itu adalah saum itu ibadah yang pahalanya tidak dijadikan sebagai kifarat gitu. Dalam arti bahwa pahala ibadah saum itu tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Barangkali kita pernah mendengar bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu pahalanya bisa jadi kifarat atas kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Mungkin si A banyak memiliki pahala dari amal ibadahnya, tetapi dia berbuat zalim kepada si B. Maka pahala si A ini bisa dipindah ke B untuk sebagai kifarat atas perbuatan zalim yang dia lakukan kepada si B. Bahkan ketika kebaikan si A ini sudah habis, maka keburukan-keburukan dosa-dosa si B itu bisa dipindah ke A. Nah, sementara untuk saum tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena saum itu tadi Allah katakan fa innahu li. Sesungguhnya saum itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan imbalannya. Secara logika kita tidak mungkin seorang hamba mengambil sesuatu yang sudah menjadi milik Allah gitu. Dan yang keempat yang menarik daripada ibadah saum itu adalah saum itu ibadah yang sangat utama. Kenapa dikatakan sangat utama? Karena dalam hadis tadi bahwa ibadah saum itu dinisbatkan langsung kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Itu terlihat dari kalimat fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu milikku, ya, milik Allah gitu. Dan akulah, kata Allah, yang akan memberikan uzrahnya. Bahkan di penghujung hadisnya dikatakan yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan atau mengendalikan sahwatnya dan juga menahan lapar dan dahaganya semata-mata karena aku, maksudnya karena Allah. Nah, itulah 4 hal menarik dari ibadah saum yang insya Allah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Barangkali itu saja yang kita sampaikan karena waktunya terbatas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.